Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Khairiyah, NIM 240201117. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan CSS di form yang telah saya buat, yaitu form reservasi. Nah, yang pertama, pengertian CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Kalau HTML adalah kerangka atau tulang sebuah halaman web, maka CSS adalah markup-nya yang mengatur warna, ukuran, posisi, font, animasi, dan semua yang berhubungan dengan tampilan visual. Yang pertama ada kata cascading, artinya CSS bekerja secara bertingkat atau berjenjang. Style yang lebih spesifik akan mengalahkan style yang lebih umum. Yang kedua ada style, artinya CSS bertugas mengatur gaya atau tampilan dari elemen HTML. Dan yang ketiga ada sheet, artinya aturan-aturan style ditulis dalam bentuk lembar atau file terpisah atau sheet. Nah, fungsi dari HTML sendiri di project saya di form reservasi ini, yang pertama untuk membuat background animasi gradient, yang kedua adalah mendesain kotak form agar terlihat modern dengan shadow dan sudut melengkung. Yang ketiga adalah membuat efek gradient border pada input. Yang keempat ada menambahkan animasi hover dan fokus pada tombol dan input. Yang terakhir membuat tampilan responsif. Selanjutnya di sini saya memakai CSS yang eksternal. Nah, CSS eksternal sendiri itu CSS eksternal itu biasanya di luar dari HTML, jadi dia membuat file sendiri. Jelaskan perkodingan. Nah, ini adalah codingan saya HTML dan belum diberikan CSS. Nanti hasilnya akan seperti ini, tampilannya masih biasa saja. Lalu cara menambahkannya, klik new file dan ketik atau beri nama style CSS. Style CSS. Maaf agak lama. Setelahnya kita akan memberikan codingannya. Nah, itu bisa dibelah menjadi dua. Kita memberikan codingannya di style CSS tadi. Yang pertama itu ada garis miring sama bintang, itu menandakan sebagai petanda ya, jadi itu tidak aktif. Lalu ada import Google Form, itu maksudnya baris ini mengimport form Poppins dari Google Form. Font Poppins dimuat dengan tiga ketebalan baik. Yang pertama ada 400. Itu regular atau teks normal biasa. Yang kedua ada 600, itu semi bold atau agak tebal. Dan yang ketiga ada 700 atau bold tebal penuh. Nah, nanti dia akan berwarna orange seperti ini. Selanjutnya ada Reset Universe Selector atau margin 0 padding. Ini selektor bintang berlaku untuk semua elemen
HTML di halaman. Tujuannya adalah menghapus gaya bawaan browser agar tampilan lebih konsisten di browser. Margin 0, hapus jarak luar margin bawaan semua elemen. Padding 0, hapus jarak dalam padding, dan box sizing adalah lebar tinggi. Yang kedua ada body. Body adalah gaya utama halaman yang mengatur keseluruhan halaman. Ada font family menggunakan font Poppins. Terus selanjutnya ada background linear gradient dengan angka 45 deg. Ini adalah latar belakang dengan 4 warna gradasi, yaitu warna biru, warna toska, warna salmon, dan warna pink. Nah, ini warna biru. Yang pertama itu tadi warna biru. Maaf sedikit lama. Nanti dia ketika diklik warnanya akan muncul warna sesuai warnanya yang diinginkan. Nah, ini sebelum diberi CSS. Nah, sebentar. Nah, itu sudah mulai kelihatan background belakangnya. Selanjutnya ada background size 400% adalah ukuran background diperbesar agar animasi gradasi terlihat halus. Lanjut ada animation gradient BG 12 EAC Infinite. Ini menjalankan aplikasi gradient BG selama 12 detik secara berulang terus. Nanti backgroundnya ini akan berubah dengan sendirinya. Lalu ada display flags, aktifkan flag box untuk mengatur tata letak cil elemen. Ada justify, pusat konten secara horizontal. Align item, pusatkan konten secara vertikal. Lalu min height ini ada 100 hf VH, tinggi minimal 100 atau tinggi layar. Padding ada 20, jarak dalam 20 px agar konten tidak menempel di tepi layar. Selanjutnya ini ada keyframes gradients BG atau mendefinisikan animasi pergerakan posisi latar belakang gradasi. Selanjutnya ada, nah ini terbagi menjadi 3, yaitu 0, 50, sama 100. Yang 0 ini adalah posisi awal atau background position. 0 sampai 50 ini sisi kiri, sedangkan 50 ini posisi tengah, background position, dengan aturan 100 sampai 100 atau 50 sisi kanan, dan 100 ini adalah kembali ke posisi awal, 0 sampai 50 atau animasi looping. Hasilnya adalah efek latar belakang yang bergerak secara perlahan seperti gelombang. Lalu ada kontainer. Kontainer adalah kotak atau kartu nama. Mengatur tampilan kotak putih yang menampung form. Backgroundnya menggunakan hashtag FFFFF, latar kotak berwarna putih. Lalu nah, ini itu background hashtag FF sampai 6 kali itu background berwarna putih. Lalu ada padding 40 px adalah jarak dalam 40 px di semua sisi. Selanjutnya ada border radius 24 px, sudut membulat sebesar 24 px. Terus ada box shadow 20 px, 40 px RGBA. Ini adalah bayangan hitam transparan di bawah kotak agar terlihat melayang.
Nah, selanjutnya ada width 100%, lebar penuh mengikuti parent. Max width 500 px adalah lebar maksimal 500 px agar tidak terlalu lebar di layar besar. Lanjut ada H2, adalah judul utama form. Di sini ada teks aligned, center, teks di tengah. Ada color yaitu warna emas atau kuning kecoklatan. Selanjutnya ada font size 26 px adalah ukuran huruf 26 px. Ada text transfer uppercase yaitu semua huruf menjadi kapital secara otomatis. Lalu letter spacing 1 px adalah jarak antara huruf 1 px atau lebih lapang. Selanjutnya ada margin bottom 5 px, jarak bawah 5 px. Lalu ada subtitle atau subjudul. Subjudul ini yang menjadi seperti form reservasinya ya. Ada color yaitu warna abu-abu, font size 13 px, ukuran huruf lebih kecil dari judul. Ada margin bottom 30 px, jarak bawah 30 px sebelum content form. 30 px sebelum content form. Maaf ya, yang atas tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ternyata kurang di bagian ini. Ya, kalau ada kesalahan dia akan membuat gelombang berwarna merah ya di bawahnya. Selanjutnya ada form group dan input raw adalah layout form. Form group yaitu setiap kelompok diberi input di jarak bawah 20. Sebentar, masih ada yang error di sini. Nah, jika error akan berwarna merah dan tidak bisa digunakan. Nah, sudah form group. Selanjutnya ada input raw. Input raw adalah susunan beberapa input dalam satu baris menggunakan flexbox. Gap 15 px adalah jarak antar input di dalam input raw sebesar 15 px. Lalu input raw, titik input raw ini di setiap input di dalam baris mendapatkan lebar yang sama atau flex sama dengan 1. Selanjutnya ada label, yaitu label untuk input. Ada display box atau label tampil di baris tersendiri, bukan inline. Ada margin bottom 8 px, jarak antara label dan inputnya 8 px. Ada color hashtag 444, ada itu warna abu gelap. Lalu font weight 600 ini adalah tebal semi bold. Ada font size 14 px adalah ukuran huruf 14 px. Nah, selanjutnya ada style input dengan gradasi border. Nah, itu input text area. Maksudnya adalah kotak input dengan border gradasi. Jadi nantinya
di kotak-kotak itu akan berwarna-warni, bisa digradasi. Itu ada width, padding, border 14 px, border radius 14 px, sudut input membulat, dan padding 13 px ini jarak dalam input atas bawah 13 px, kiri kanan 18 px. Background linear gradient. Itu berwarna putih dan putih. Jadi backgroundnya di setiap form, di setiap kotak nanti akan berwarna putih. Nah, yang linear gradient ini adalah warna pinggiran. Yang linear gradient ini adalah warna pinggiran dari kotak itu. Ada background size, ada outline, transmission, transform. Nah, ada box shadow 230 0.2s. Lalu ada input focus. Input fokus ini text area fokus saat diklik. Transform scale yaitu input sedikit membesar dengan ukuran 101 saat user diklik, efek interaktif. Lalu ada box shadow dengan ukuran 4px, 12px, itu adalah muncul bayangan tipis di bawah input saat diklik. Lalu ada text area atau area teks panjang. Ini height 90 sama dengan tinggi teks area 90, dan resize noun mencegah user mengubah ukuran teks area dengan cara drag. Nah, selanjutnya ada tombol kirim atau BTN submit. Ini kayak tombol kirimnya ya, tombol submit. Ada weight 100, layar penuh, padding 16 px, jarak dalam 16 px agar tombol lebih besar, border atau non tanpa border. Lalu ada border radius 14 px, sudut membulat sebesar 14 px. Ada background linear gradient 135 deg, itu gradasi warna hijau tua ke hijau muda dengan diagonal 135 derajat. Nah, selanjutnya ada color, ini berwarna white, berarti teksnya itu berwarna putih. Lalu font weight 700 teks, transfer uppercase itu teks tebal dan semua teksnya itu kapital. Ada font weight, lalu ada text spacing, letter spacing 1 px adalah jarak antar huruf itu 1 px. Ada box shadow 0 px, 20 px, RGBA adalah bayangan hijau di bawah tombol. RGBA-nya ini 17, 153, 142, dan 0.3. Lalu ada transmission al 0.3 second, adalah semua perubahan tampil dalam
dengan animasi selama 0,3 detik. Yang terakhir ada margin top 10 px, jarak atas 10 px dari elemen sebelumnya. Nah, lanjut ada btn submit atau hover and active, efek hover tombol. btn sub itu ada translate, ada ini hover translate y3px min 3px ini adalah tombol naik 3px ke atas saat kursor di atasnya atau efek terangkat. Selanjutnya ada box shadow, bayangan lebih besar saat hover untuk memperkuat efek terangkat. Ada linear gradient. Background linear gradient ini sama dengan urutan warna gradasi dibalik hijau muda ke hijau tua. Nah, jadi ada dua kan, ini hijau muda dan ini hijau tua. Nanti itu akan tombol submitnya itu akan berwarna gradasi antara hijau muda dan hijau tua. Yang terakhir ada active translate y min 1px, saat tombol ditekan naik 1px saja, efek ditekan. Nah, selanjutnya ada alert atau hasil. Alert itu ya sama kayak hasil. Nah, alert dan hasil. Yang pertama ada alert atau gaya dasar kotak notifikasi. Paddingnya 12px, border radius atau sudut bulat itu 10px, dan font size atau ukuran tulisannya itu 13px. Teks alignnya center, berarti tulisannya itu rata tengah. Margin bottom 20px. Selanjutnya ada alert error, artinya latar merah muda, teks merah untuk pesan yang error atau gagal. Jadi ketika gagal kirim itu nanti akan muncul latar berwarna merah dengan latar merah muda dan teks merah itu ketika pesan atau ketika dikirim itu gagal. Nah, itu berwarna, yang pertama berwarna merah dan pink. Yang kedua ada alert sukses, artinya latar hijau muda atau teks hijau untuk pesan sukses atau berhasil. Jadi ketika disubmit dia berhasil, maka akan muncul teksnya buttonnya itu berwarna hijau muda dengan teks berwarna hijau. Kalau gagal tadi berwarna merah, kalau sukses berwarna hijau. Nah, selanjutnya ada resep, yaitu kotak struk atau hasil. Backgroundnya hashtag 8F, F8, FAFC adalah latar abu-abu sangat terang. Terus bordernya 1px itu adalah border putus-putus berwarna abu menyerupai tampilan struk resep fisik. Lalu border radius 15px, sudut membulat 15px, padding 15px, jarak dalam 15px. 15px, border radius, margin bottom 20px, dan
bordernya 1px dashed. Selanjutnya ada btn back, itu adalah link kembali. Ada yang pertama itu text decoration non, artinya hapus garis bawah bawaan pada elemen A. Lalu display atau block, tampil sebagai elemen blok atau layar penuh. Yang ketiga, text aligned sama dengan center, itu teks berada di tengah. Terakhir ada responsive. Responsive itu media responsif layar kecil. Media query ini aktif ketika layar lebar 280 atau lebih kecil. Ada flag direction column ini input raw. Flag direction itu input yang semula sebaris diubah menjadi susun ke bawah. Ada gap 0, hapus jarak input di input raw. Selanjutnya ada padding 25px, artinya padding kontainer dikecilkan dari 40px menjadi 25px agar lebih muat. Nah, seperti itu tampilan form reservasi yang saya buat setelah diberikan oleh CSS. Caranya mencarinya, pastikan exam PP-nya aktif, lalu pergi ke form dan klik folder localhost, klik folder yang sudah disimpan. Nah, seperti itu tampilannya. Nanti jumlah orangnya juga bisa diubah sesuai keperluan. Tanggalnya bisa diubah dan jamnya juga bisa diatur. Nah, seperti itu. Seperti itu tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.